Oke, hari ini kita akan melanjutkan materinya yaitu sign in dan sign up. Ini sudah saya buat ya minggu kemarin ya, hari Jumat. Untuk kelas hari Jumat kita udah buat sign in dan sign up. Beberapa komponen yang kita perlukan dari desain project ini adalah 4 buah row yang mana tujuannya yaitu untuk memberikan pengaturan terhadap desainnya ketika kita akan mempartisi bagian HUD bentuk interface dari mobile apps-nya. Di sini kita akan membuat tiga buah layer screen, yaitu screen homepage, screen satu sukses, dan screen tidak sukses. Jadi ketika si pengguna memasukkan alamat email, jika dia sukses akan diarahkan kepada screen satu sukses, jika tidak sukses akan diarahkan ke screen yang ketiga, yaitu screen satu tidak sukses. Ya, jika tidak sukses dia akan diarahkan ke screen 3. Nah, tentunya dia akan sign up dulu, akan mendaftarkan email dan juga passwordnya. Nah, bagaimana caranya nanti akan saya jelaskan dan kita akan buat ulang projectnya bertahap demi tahap. Ya. Nah, di dalam screen satu homepage ada 4 buah row, tujuannya yaitu untuk memberikan pengaturan terhadap masing-masing label komponen yang nantinya akan kita atur sebagai sebuah desain interface. Ketika kita sudah mendesain interface-nya, kemudian kita akan memberikan codingnya dalam bentuk blok kode. Nah, di sini terdapat 4 row. Row yang pertama yaitu untuk label sign up, tulisan sign up apps. Kemudian row kedua untuk username, user ID dan password. User ID yaitu alamat email dan juga password. Kemudian untuk yang row berikutnya adalah row 3 yang untuk password. Kemudian yang row 4 untuk sign up. Kemudian kita perlukan satu buah Firebase. Firebase itu untuk mengambil data cloud yang ada di database-nya. Ada beberapa tahapan yang akan kita lakukan ketika kita akan mengambil Firebase dari data cloud. Setelah screen 1 selesai, maka kita akan mendesain screen 2, yaitu screen yang sukses. Screen suksesnya akan kita penuhi beberapa komponennya, yaitu label 2, label info, dan juga button logout. Untuk label 2 isinya adalah informasi, kemudian label 3 informasi berupa teks, kemudian button yang untuk button, ini yaitu untuk logout, yang nanti kita akan berikan perintah ketika si usernya mengklik tombol button logout, maka akan keluar dari halaman screen 2 atau screen sukses. Kemudian satu lagi kita akan membuat screen satu tidak sukses. Screen satu tidak sukses atau gagal, kita memerlukan 2 buah komponen, yaitu komponen label dan juga komponen button back button. Komponen label yaitu memberikan informasi jika si pengguna tidak sukses dalam mengambil file database-nya yang melalui cloud tadi. Ketika kita sudah melakukan inisialisasi terhadap file cloud, kemudian si pengguna atau usernya gagal dalam memasukkan ID dan juga password, maka akan diarahkan ke halaman 3, yaitu screen gagal atau screen tidak sukses. Sedangkan untuk pengaturan masing-masing komponen nanti akan kita lihat di sebelah kanannya untuk background dan lain-lain. Kita akan sama-sama kerjakan secara bersama-sama ya. Nah, yang online silakan disesuaikan, kalau memungkinkan untuk mengikuti boleh diikuti kuliahnya, tapi kalau tidak nanti akan saya berikan di kelas rekaman materi pertemuan minggu ini, minggu kelima. Apanya?
pokoknya. Screen homepage. Homepage itu ada empat row. Saya jelaskan dulu untuk halaman tampilan utama, baru kita ke blog ya. Ke kode, sekarang ke kodenya. Nah, kodenya seperti ini. Agak sedikit kompleks, tapi sebenarnya kode ini sederhana. Ya, kalau kita ikuti dan runut, ini kodenya sederhana. Untuk pengembangannya boleh nanti diimprove sendiri. Untuk screen homepage, kita akan menginisialisasi cloud dengan variabel namanya adalah email. Kita akan membuat sebuah variabel baru, yaitu nama variabelnya adalah email di dalam cloud ya, dalam inisialisasi cloudnya. Kemudian yang kedua, kita akan membuat variabel tag input, user ID, dan juga yang ketiga kita membuat variabel password. Kita akan membuat variabel password. Nah, untuk data pertama, ketika di sign in akan mengarah kepada email, password, dan output. Kita diminta untuk memasukkan user ID dan juga password dalam bentuk teks. Kalau dia error, maka ada 3 buah percabangan di sini. Ada 3 buah kondisi. Kondisi yang pertama, jika tidak benar atau invalid, if not is email verified, jika emailnya tidak diverifikasi atau ada kesalahan dalam sign up-nya, maka dia akan diarahkan, dinavigasikan to navigate to screen 1 tidak sukses. Jadi kita tadi membuat 3 buah screen. Untuk yang kondisi yang berikutnya, kondisi yang kedua, jika dia error, selain itu, jika dia error, maka akan diinfokan dalam bentuk teksnya error di tidak sukses. Selain itu, akan diset variabel text input user ID-nya ke dalam user ID, maka kalau benar, ketika melakukan daftaran atau sign up berdasarkan email ID dan juga password, pengisiannya benar di dalam user ID, maka akan diarahkan di halaman 2, yaitu screen 1 sukses. Untuk yang berikutnya, yang ini button sign up. Button sign up adalah mengambil dari Firebase. Ini yang warna ungu ini ngambil dari Firebase-nya. Nanti kita akan ambil dari komponen di komponen yang kita perlukan dalam mengambil data Firebase. Yang akan dipanggil ketika di sign up, yang akan dipanggil adalah alamat email dan juga password. Kalau dia error, maka akan menampilkan beberapa kondisi. Di sini saya buat ada 2 buah kondisi. Jika error, maka dia diarahkan kepada info teksnya error. Jika else, selain ini, maka dia akan membuat sebuah akunnya terverifikasi dan tercipta berdasarkan text ID dan text input password ID yang disimpan dalam cloud variabel email dan juga cloud variabel password. Yang sebelumnya sudah kita buat dalam variabel email dan juga variabel password. Nah, berikutnya untuk screen yang 1 sukses. Screen 1 sukses yaitu screen jika screen 1 sukses, maka akan dibuka adalah selamat datang. Teksnya akan ditampilkan selamat datang. Button logout-nya akan keluar. Kalau diklik button logout-nya, maka akan diarahkan kepada homepage. Jadi ketika si usernya berhasil login, diarahkan di screen 1 sukses. Kalau dia selesai di logout, akan diarahkan kepada screen 1, yaitu homepage. Sedangkan screen gagalnya akan diarahkan kepada homepage. Dia akan masuk di screen 1 dan juga screen 2. Ya. Nah, kita akan running dulu projectnya. Saya akan simulasikan kira-kira nanti project kita arahnya adalah seperti berikut. Saya akan Oke, ini sudah berhasil ya. Kita sudah dapatkan APK yang kita kopikan di sini. Kemudian database-nya yang kita kopikan ke sini melalui Firebase Console, google.com. Prosesnya ada di PPT yang sudah saya berikan di halaman terakhir.
kita udah dapatkan 3 buah screen homepage, screen sukses dan tidak sukses. Dan bloknya yaitu untuk home page itu adalah kita melakukan inisialisasi terhadap data cloud dan menciptakan satu variabel berupa email dan juga password. Dan untuk sign in dan sign in-nya kita mengambil dari data sign in di Firebase. Sedangkan untuk sign up-nya kita menggunakan data dari sign in yang ada di Firebase dengan struktur blok kodenya seperti berikut. Setelah itu kita akan isikan blok kode suksesnya. Ketika screen sukses dibuka, maka label info teks akan ditampilkan berupa teks selamat datang. Ketika sign in button logout-nya diklik, maka diarahkan ke homepage. Kalau yang gagal akan langsung diarahkan ke homepage. Sekarang kita akan coba untuk running project. Saya daftarkan email dengan alamat emailnya adalah berikut dan passwordnya juga udah saya buat ya. Kemudian sign in. Maka berhasil dan diarahkan di screen selamat datang sukses 1. Karena alamat email itu sudah terdaftar melalui tombol sign up. Maka diarahkan di screen sukses 1. Kemudian saya logout. Kalau misalkan alamat email yang belum terdaftar, misalkan kemudian saya masukkan passwordnya, sign up, maka dia belum diverifikasi. Dia akan minta untuk membuka alamat email yang didaftar, kemudian diverifikasi. Setelah diverifikasi berarti sudah terdaftar di aplikasi sign up-nya. Kemudian kita masukkan kembali user ID dan juga passwordnya. Begitu untuk materi terkait dengan sign up dan sign in.